Selamat datang pada praktikum biokimia protein. Protein merupakan senyawa makromolekuler yang terdiri atas satuan-satuan asam amino. Asam amino tersebut berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida, sehingga protein merupakan polipeptida. Hanya ada kurang lebih 20 macam asam amino yang terdapat di alam. Namun dari 20 macam asam amino tersebut, cara bergabungnya lebih dari ratusan ribu cara. Pada praktikum protein ini, kita akan melakukan 6 percobaan, yaitu tes Biuret, tes ninhidrin, tes santoprotein, tes Milon, tes Hopkins-Cole, dan pengaruh alkohol terhadap protein. Tes Biuret. Reagen preaksi Biuret adalah larutan CuSO4 dan larutan NaOH. Dasar reaksi untuk tes Biuret adalah CuSO4 ditambah NaOH menjadi CuOH 2 kali ditambah H2O. Bila terdapat ikatan peptida, nantinya Cu2+ akan membentuk kompleks dengan ikatan peptida tersebut yang berwarna ungu. Mari kita mulai. Untuk percobaan protein, yang pertama yang akan dilakukan adalah tes Biuret. Caranya, siapkan 4 tabung reaksi. Tabung pertama, masukkan 2 ml larutan uji yang berisi albumin. Setelah itu tambahkan 2 ml larutan NaOH 10% dan kocok. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi albumin. Kocok. Tambahkan 5 tetes larutan CuSO4. Kocok. Perhatikan warna larutan yang terbentuk. Lakukan hal yang sama untuk tabung reaksi yang berisi kasein, gelatin, dan glisin. Tes ninhidrin. Tes ninhidrin digunakan untuk menentukan adanya asam amino, tetapi tes ini tidak spesifik untuk asam amino. Asam amino dengan tes ninhidrin akan menghasilkan aldehida dari asam amino yang bersangkutan dengan jumlah atom C yang lebih rendah. Dengan melepaskan NH3 dan CO2 akan terbentuk senyawa kompleks yang berwarna. Jadi dalam tes ninhidrin, pada asam amino akan terjadi reaksi oksidasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Semua asam amino dengan tes ninhidrin akan menghasilkan warna ungu atau biru, kecuali prolin dan hidroksiprolin yang akan menghasilkan warna kuning. Mari kita mulai. Tes protein berikutnya adalah tes santoprotein. Pertama-tama siapkan 3 tabung reaksi yang akan digunakan. Kemudian ukurlah larutan uji yang salah satu larutan uji yang akan digunakan yaitu albumin sebanyak 2 ml. Setelah itu, tuang ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label.
Kemudian tambahkan 10 tetes HNO3 pekat. Kocoklah hingga homogen. Setelah itu, perhatikan warna endapan yang terbentuk. Kemudian, tabung reaksi letakkan dalam penangas air bersuhu 100 derajat Celcius selama 3-5 menit. Angkat tabung reaksi dan angkat tabung reaksi menggunakan penjepit dan perhatikan perubahan warna endapan yang terbentuk. Tes santoprotein. Tes santoprotein digunakan untuk mengidentifikasi asam-asam amino yang mempunyai inti benzena atau gugus fenil. Reaksi dari tes santoprotein adalah HNO3 pekat. HNO3 pekat akan menitrasi inti benzena asam amino, menghasilkan gumpalan berwarna putih yang bila dipanaskan, gumpalan tersebut menjadi kuning. Bila ditambah larutan NaOH 10% akan terbentuk larutan berwarna jingga. Mari kita mulai. Tes protein berikutnya adalah tes santoprotein. Pertama-tama siapkan 3 tabung reaksi yang akan digunakan. Kemudian ukurlah larutan uji yang salah satu larutan uji yang akan digunakan yaitu albumin sebanyak 2 mili. Setelah itu, tuang ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label. Kemudian tambahkan 10 tetes HNO3 pekat. Kocoklah hingga homogen. Setelah itu, perhatikan warna endapan yang terbentuk. Kemudian, tabung reaksi letakkan dalam penangas air bersuhu 100 derajat Celcius selama 3-5 menit. Angkat tabung reaksi dan angkat tabung reaksi menggunakan penjepit dan perhatikan perubahan warna endapan yang terbentuk. Tes Milon. Tes Milon digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mempunyai gugus hidroksifenil, yakni asam amino tirosin atau protein yang mengandung residu asam amino tersebut. Reaksi Milon mengandung HgNO3 atau HgNO2. Campuran tersebut nantinya akan menitrasi gugus hidroksifenil dari tirosin, menghasilkan gumpalan berwarna putih yang akan menjadi merah muda bila dipanaskan. Warna merah muda yang terbentuk merupakan garam hasil penitroan tirosin. Mari kita mulai. Berikutnya adalah tes Milon. Siapkan 3 tabung reaksi yang akan digunakan. Setelah itu, ukurlah salah satu zat uji yang akan digunakan yaitu albumin sebanyak 3 mili. Tuang albumin tersebut ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 5 tetes regen Milon dan kocoklah.
Perhatikan warna endapan yang terbentuk. Oke. Kemudian panaskan tabung reaksi tersebut ke dalam penangas air bersuhu 100 derajat selama 5-10 menit. Setelah itu, angkat tabung reaksi menggunakan penjepit tabung dan perhatikan perubahan warna endapan yang terjadi. Lakukan hal yang sama untuk kasein dan gelatin. Tes Hopkins-Cole. Tes Hopkins-Cole digunakan untuk mengidentifikasi asam amino triptopan atau protein yang mengandung residu asam amino tersebut. Reagen Hopkins-Cole mengandung asam glikosilat. Triptopan berkondensasi dengan asam glikosilat dan dengan H2SO4 pekat, sehingga terbentuk kompleks yang. Mari kita mulai. Selanjutnya adalah tes Hopkins-Cole. Pertama-tama siapkan 3 tabung reaksi yang akan digunakan. Kemudian ambillah 2 ml larutan uji, dalam hal ini adalah albumin, menggunakan gelas ukur 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu tambahkan 2 ml reagen Hopkins-Cole dan kocoklah. Menggunakan gelas ukur yang baru. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi albumin. Kocoklah. Itu tambahkan 2 ml asam sulfat pekat, atau dengan cara lain yaitu 3 kali memipet asam sulfat. Posisi tabung reaksi miring, sedangkan pipet tetes yang berisi asam sulfat tegak sehingga asam sulfat mengalir melalui dinding tabung. Setelah asam sulfat masuk, jangan dikocok. Letakkan perlahan-lahan dan perhatikan cincin yang terbentuk. Lakukan hal yang sama untuk kasein dan gelatin. Tes pengaruh alkohol terhadap protein. Alkohol dapat mengendapkan protein, tetapi tidak seluruh jenis protein dapat diendapkan oleh alkohol. Larutan albumin merupakan larutan koloid yang stabil karena beberapa faktor. Apabila salah satu faktor dari mantel ini rusak, maka protein akan mengendap. Mari kita mulai. Cobaan protein selanjutnya adalah pengaruh alkohol terhadap protein. Siapkan 3 tabung reaksi. Kemudian masukkan 2 ml larutan yang akan diuji, yaitu dalam hal ini adalah albumin.
Masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ukurlah 5 ml alkohol 95%. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi albumin. Perhatikan kekeruhan yang terbentuk.